Kalau berbicara soal catatan statistik rata-rata di IBL Tokopedia 2022 untuk mencetak poin terbanyak dari pemain lokal, maka jawabannya hanya mengerucut pada dua nama. Mereka adalah Abraham Damar Grahita milik Prawira Bandung dan Caleb Ramut Gemilang dari Dewa United Surabaya. Namun dari keduanya, hanya Abraham yang masuk TC Timnas Indonesia proyeksi SEA Games Vietnam. Kehadiran Abraham Damar Grahita di Prawira mendorong tim tersebut menjadi sangat bagus dalam 2 musim terakhir. Bahkan setelah head coach David Singleton masuk, Abraham Damar menjadi salah satu sosok yang bermain efektif dan faktor keberhasilan Prawira di IBL Tokopedia 2022. Abraham juga ditunjuk sebagai kapten tim karena dianggap mampu memimpin rekan-rekannya. Pada musim 2021, saat berada di bawah kendali head coach Andre Iwadi, Abraham bisa mencetak 16,7 PPG, 5,4 RPG, dan 2,9 EPG dalam 19 game. Prestasi Prawira hanya terhenti di babak pertama playoff. Sementara setelah ditangani oleh head coach David Singleton, beban Abraham lebih ringan. Musim 2022, dia mencetak 14,4 PPG, 4,4 RPG, dan 3 EPG dalam 21 game di regular season. Prawira sendiri berada di peringkat ketiga klasemen akhir regular season IBL Tokopedia 2022. Field goals persentase pemain asal Bangka Belitung ini juga sangat baik. Dia mencetak 54,3% untuk tembakan 2 poin dan 38,3% untuk tembakan 3 poin. Sementara dari free throw dia mencetak 76,5%. Selain itu Abraham juga menambahkan 1,3 steal per game dan menurunkan TO menjadi 1,9 kali per game dalam musim 2022. Soal caps di timnas sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena sejak kehadirannya di Liga Profesional Indonesia, Abraham selalu terpilih menjadi salah satu penghuni skuad timnas. Kali ini Abraham bakal membuktikan bahwa dirinya bisa membawa pulang medali dari Vietnam. Pemain Indonesia Patriots yang turut dipanggil untuk TC Timnas Indonesia proyeksi SEA Games Vietnam adalah Aldi Izzatur Rahman. Pemain yang disebut-sebut sebagai shooter masa depan Indonesia ini punya penampilan bagus di kemunculan pertamanya. Namun performa Aldi menurun di tahun kedua atau di IBL Tokopedia 2022. Sebagai seorang shooter, Aldi memang layak disebut demikian. Apapun situasinya, dia harus bisa melepaskan tembakan 3 angka. Namun akurasi tentu jadi pertimbangan juga, sebab buat apa banyak percobaan 3 point namun malah membuang kesempatan possession tim sendiri. Pada musim 2021, saat Aldi muncul bersama tim Indonesia Patriot asuhan head coach Yobel Sonda, dia mencetak rata-rata 8,1 PPG, 4,3 RPG, dan 0,9 EPG dalam 12 game. Namun di tahun keduanya bersama Patriot, statistik Aldi turun menjadi 5,7 PPG, 3,9 RPG, dan 0,9 EPG dalam 21 game. Tetapi dari jumlah percobaan, Aldi sangat baik. Dia menjadi satu-satunya pemain Patriot yang melepaskan 100 tembakan 3 point di musim 2022. Dari jumlah tersebut, hanya 22 tembakan yang masuk, alias 22%. Di awal bubble 2021, Aldi sempat berjuang. Namun di 4 game terakhir, dia bisa mencetak poin yang cukup banyak. Aldi mengoleksi 20 poin saat Patriot menang 77-59 dari Tangerang Hawks. Ini merupakan catatan terbaik Aldi selama musim 2022. Modal tersebut tampaknya belum cukup untuk membawa Aldi bisa masuk roster timnas SEA Games. Namun Aldi masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Caranya, dia harus berjuang untuk meningkatkan akurasi tembakan selama TC Timnas Indonesia di Jakarta. Dengan cara ini, siapa tahu head coach Milos Pejic memberinya kesempatan untuk membela timnas di ajang SEA Games.
Dua pemain naturalisasi muda milik Indonesia, Dame Dayan dan Seri Modukane, sudah saatnya turun gunung. Sebab mereka sudah 2 musim ada di IBL dan rasanya sudah layak untuk membela Indonesia di ajang internasional seperti SEA Games 2022 di Vietnam. Mereka harus menunjukkan bahwa keduanya layak dinaturalisasi dan memberikan kontribusi positif untuk basket Indonesia. Sekedar mengingatkan bahwa program naturalisasi pemain yang dilakukan PP Perbasi bertujuan untuk percepatan kualitas basket Indonesia menuju FIBA World Cup 2023 mendatang. Dame dan Modou menjadi 2 di antara banyak pemain yang dinaturalisasi. Karena usia mereka masih muda, maka diikutkan ke IBL bersama tim Indonesia Patriot. Dame dan Modou sudah tampil 2 musim di IBL. Dame pada musim 2021 mencetak rata-rata 7,2 PPG, 7,5 RPG, dan 0,5 EPG dalam 13 game. Sementara rata-rata ini meningkat drastis ketika dipegang oleh head coach Milos Pejic di IBL Tokopedia 2022. Dame mencatatkan rata-rata statistik sebanyak 10,8 PPG, 11,0 RPG, dan 0,8 EPG dalam 22 game. Progres ini sangat bagus mengingat bahwa di pundaknya kelak masa depan basket Indonesia dijunjung. Sementara Modou dirasa tidak membuat perkembangan yang signifikan. Pada IBL 2021, Modou tampil di 7 game dengan kontribusi rata-rata 1,9 PPG dan 3,0 RPG. Sedangkan di musim 2022, dia bermain 21 game dengan catatan rata-rata 1,9 PPG dan 3,2 RPG. Meski angka-angka ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, namun bisa jadi pelatih melihat sesuatu yang berbeda dari Modou. Misalnya dia kuat dalam skema bertahan, sehingga lawan tidak bisa dengan mudah memasuki paint area. Namun kembali lagi, semua akan bergantung pada keputusan pelatih. IBL fans khususnya dan masyarakat basket Indonesia pada umumnya sangat berharap bahwa program-program yang dilakukan PP Perbasi bisa segera terlihat hasilnya. Termasuk dengan adanya Dame Dayan dan Seri Modukane, karena waktu semakin dekat untuk menyambut FIBA World Cup 2023. Setidaknya dengan kesempatan bermain di SEA Games membuat kita semua tahu bahwa Dame dan Modou adalah sosok yang tepat bagi timnas Indonesia. Derrick Michael Zaverio, pebasket muda asal Indonesia akan mencatat sejarah sebagai pebasket pertama asal Indonesia yang akan bermain di kejuaraan bola basket elit antar pelajar Amerika Serikat, NCAA. Hal ini dikonfirmasi setelah Derrick resmi menyatakan diri untuk bergabung dengan Grand Canyon University mulai tahun ajaran mendatang. Sebelumnya pemain kelahiran 1 April 2003 ini juga sempat menjadi bagian dari NBA Global Academy, suatu program yang mempersiapkan talenta-talenta basket terbaik dari seluruh penjuru dunia untuk menjadi pemain NBA. Pilihan Derrick untuk melanjutkan pendidikan di Grand Canyon University membuat impian penggemar bola basket di Indonesia untuk melihat anak bangsa berlaga di NBA semakin dekat. Erick Thohir selaku anggota FIBA Central Board asal Indonesia mengekspresikan rasa bangga dan dukungan terhadap alumni Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan ini. Saya pertama kali tahu dan bertemu dengan Derrick Michael saat berusia 16 tahun di tahun 2019. Karena Derrick orang kita, saya memantau dan memperhatikan kualitasnya yang memang sangat diperlukan timnas kita yang sangat butuh pemain berkualitas, terutama yang mempunyai postur tinggi di atas 2 meter lebih. Jadi saya senang dan sangat bangga.
Erick Thohir menjelaskan untuk membuat skuad timnas basket Indonesia yang padu, strategi mendatangkan pemain-pemain yang punya postur tubuh 2 meter lebih akan dikedepankan. Kita perlu 4-5 orang yang tingginya 2 meter lebih. Kita melihat ada alternatif. Selain naturalisasi, juga ada pemain muda seperti Derrick yang masih berusia muda. Ini sebagai bagian dari strategi long term untuk timnas yang solid, jelasnya. Apalagi dengan tantangan akan bertanding di FIBA Asia Cup 2022 dan juga harus berada di posisi 8 besar agar bisa lolos bertanding di Piala Dunia 2023. Maka keberadaan pemain-pemain muda, berkualitas, dan punya tinggi 2 meter jadi kunci, tambahnya. Derrick Saverio nantinya akan mulai berlaga bersama Grand Canyon University pada medio Oktober 2022. Di mana periode tersebut merupakan periode bagi tim-tim NCAA untuk menjalani masa persiapan pramusim. Sebelum berangkat, Derrick akan bergabung bersama tim nasional Indonesia yang saat ini menjalani proses seleksi menyambut SEA Games dan Piala Asia FIBA. Grand Canyon University sendiri memiliki prestasi bola basket yang cukup baik. Tim bola basket yang dijuluki Lopez ini tercatat berada pada peringkat 88 dan bermain pada Divisi 1 yang merupakan kasta tertinggi bagi tim basket universitas di Amerika. Keuntungan tersendiri bagi klub-klub yang sukses merekrut pemain-pemain muda Indonesia Patriot. Karena secara tidak langsung mereka sudah berpengalaman di liga, meski statusnya belum bisa dikatakan sebagai rookie di IBL. Namun karena sudah tampil di liga, maka mereka sudah tidak canggung lagi di lapangan. Seperti yang bisa dilihat dari seorang Hendrik Savionga. Kehadirannya di tim Patriots pada IBL 2021 lalu memberikan kejutan. Terutama kalau melihat latar belakang keluarganya. Dia adalah putra dari seorang pesepak bola legendaris di Indonesia, yakni Francis Yonga. Hendrik justru meniti karir di cabang olahraga yang jauh berbeda dengan ayahnya. Tetapi eksplosivitas yang dimiliki Hendrik membuat orang-orang lupa tentang background keluarganya. IBL fans sekarang tidak pernah meragukan kemampuan Hendrik di basket. Apalagi pada musim 2021 lalu, dia mencetak rata-rata 7,1 PPG, 1,8 RPG, dan 2,0 EPG dalam 15 game. Cukup bagi Hendrik untuk memberikan kesan yang baik kepada manajemen Pelita Jaya Bakri Jakarta. Pada awal musim IBL Tokopedia 2022, Hendrik tampil untuk PC sebagai rookie, namun hanya 2 game saja, sebab setelah itu panggilan timnas datang lagi. Hendrik harus bermain untuk Indonesia Patriot sebagai tim yang digunakan dalam menggembleng pemain guna menyambut SEA Games 2022 di Vietnam. Bersama Patriot yang dipimpin head coach Milos Pejic, Hendrik mencetak rata-rata 5,8 PPG, 2,7 RPG, dan 1,7 EPG. Kini Hendrik dipanggil untuk TC Timnas Indonesia. Dia harus bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Indonesia untuk mendapatkan tempat di roster. Kita lihat saja perkembangan pemain yang punya kecepatan dan lompatan tinggi tersebut di pemusatan latihan. IBL 3x3 International Champion Cup 2022 milik Timnas Indonesia untuk kategori putra. Kepastian ini didapat setelah Timnas A sukses mengatasi perlawanan Harimau Malaya 21-15 di babak final.
Atas kesuksesan ini Suryadin dan kawan-kawan berhak hadiah $10.000 atau setara dengan 150 juta rupiah. Kemudian dengan status runner-up, Harimau Malaya berhak hadiah $5.000 atau setara dengan 75 juta rupiah. Adapun peringkat ketiga ditempati Platinum Karaoke usai kalahkan VN Red and Gold 15-8. Platinum membawa pulang $2.000 atau setara dengan 30 juta rupiah. Bagi Timnas A ini jelas modal berharga menatap SEA Games Hanoi, Vietnam pada tanggal 12 hingga 23 Mei mendatang. Kebetulan yang tergabung di Timnas A adalah 90% tim peraih perak di SEA Games Manila 2019. Ada Suryadin, Sandi Ibrahim, juga Oki Wira. Kekuatan mereka dipadukan dengan pemain naturalisasi Jamar Andre Johnson. Alhamdulillah bulan suci Ramadan membawa berkah bagi Timnas 3x3. Semoga semua bisa lancar dan mendapatkan hasil maksimal di SEA Games 2022 Vietnam. Ungkap manajer Timnas 3x3 Putra, Ferry Jufri. Sementara di kategori putri, Timnas 3x3 Putri yang turun di ajang ini dengan nama Elite menempati peringkat ketiga. Posisi itu didapat setelah mereka mampu mengalahkan wakil India, Delhi 3BL 17-6. Elite akhiri perjuangan di ajang ini dengan berebut tempat ketiga setelah di semifinal takluk pada Laufre Indonesia 15-19. Merupakan tahun ketiga kehadiran Indonesia Virtual Basketball League. IBL berupaya terus konsisten dalam inovasi dan cara mendekatkan bola basket kepada pasar anak muda. Hal ini mendapat sambutan positif dari Fadi Iskandar. Pembawa acara kondang itu menilai IVBL bisa menjadi ajang hiburan sekaligus peningkat sportivitas. Fadi turut kembali bermain di IVBL. Ia musim lalu bergabung dalam tim selebritis bersama Young Lex, Pandu Winoto, dan Gerald Yohanes. Tahun ini Fadi bermain untuk Invictus. Bagi Fadi, bermain NBA 2K tidak jauh berbeda dengan basket sebenarnya. Terkadang, Fadi membayangkan berada di lapangan saat bermain game tersebut. Main 2K itu seru seperti main basket asli. Jadi ketika IVBL hadir, jadi ada wadah menuangkan passion, ujar Fadi. NBA 2K ini kan permainan yang menggabungkan dua hal, sport dan hiburan. Positifnya juga bisa diambil karena lewat IVBL bisa mendapatkan teman baru, imbuhnya. Penggemar NBA 2K, IVBL akan live streaming pada tanggal 14 April 2022 melalui platform YouTube IBL TV dan Twitch IVBL. Mempertandingkan 16 tim dengan sistem gugur akan diramaikan oleh selebritis seperti Young Lex dan Fadi Iskandar. Tidak lupa atlet profesional basket seperti Daniel Wenas dan M. Yuki juga akan meramaikan kompetisi seru ini. Indonesia Virtual Basketball League kembali digelar, diikuti 16 tim IVBL bergulir 9 April hingga 23 April. Para peserta terdiri dari para pemain IBL dan artis selebritis. Mereka antusias dan siap bersaing di IVBL. Senang sekali IVBL ada lagi di tahun ini. Event ini memang kita tunggu. Antusias tim-tim sangat tinggi, terbukti pesertanya lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, kata Muhammad Yugi, pemain NSH Mountain Gold Timika.
Yuki berharap industri game NBA 2K terus berkembang dan bisa menjadi wadah bagi para pro player di Indonesia. Rasa gembira juga diutarakan selebritis Fadi Iskandar. Senang sekali IVBL diadakan lagi. Kaget juga tim yang ikut lebih banyak dibanding tahun lalu, kata Fadi. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020. IVBL tahun ini melibatkan beberapa selebritis ternama termasuk Young Lex dan atlet-atlet bola basket Indonesia. 16 tim yang bertanding akan memperebutkan total hadiah 25 juta rupiah. Tahun ini IVBL 2022 menggandeng Indosat sebagai pendukung utama. Partisipasi ini menandai lompatan perusahaan telekomunikasi digital paling dipilih di Indonesia ini ke dunia e-sport dengan bergabung bergandengan tangan dengan Indonesia Basketball League, kompetisi bola basket profesional tertinggi di tanah air, untuk memberikan wadah bagi para penggemar bola basket yang gemar bermain di turnamen e-sport. IVBL bisa disaksikan langsung lewat live streaming YouTube. Babak 16 besar berlangsung 9 hingga 10 April. Perempat final digelar pada tanggal 16 sampai 17 April dan semifinal hingga final pada 23 April. Agassi Gontara tidak muncul di IBL Tokopedia 2022 sebab dia harus menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Tetapi sebagai putra bangsa, ketika timnas memanggil, dia harus siap tampil. Agassi sendiri merupakan point guard muda yang punya penampilan luar biasa di liga. Agassi pertama tampil di IBL membela Setapak Jakarta di musim 2008-2019. Sebagai rookie dia bisa dikatakan sangat bagus. Dalam 20 game, Agassi bisa mencetak 6,7 PPG, 2,5 RPG, dan 1,3 EPG. Setelah menjadi juara, Agassi menghilang lagi dari IBL. Dia tidak turun di musim 2020. Beranjak ke musim 2021, Agassi kembali ke IBL dan mengejutkan fans ketika dirinya membela Pelita Jaya Bakri Jakarta. Pada musim reguler, Agassi tampil 16 game dengan kontribusi 13,1 PPG, 4,9 RPG, dan 2,4 APG. Sedangkan di playoff dia mengoleksi 14,8 PPG, 6,4 RPG, dan 3,4 APG dalam 5 game. Pantas kalau dirinya langsung ditarik ke timnas Indonesia setelah liga musim 2021 berakhir. Sayangnya kesempatan yang diberikan untuknya di timnas tidak banyak. Agassi sendiri masih meraba-raba skema yang dibuat oleh head coach Rajko Toroman pada saat itu, sehingga dia tidak bisa tampil maksimal. Dalam 2 game di FIBA World Cup 2023 qualifier, Agassi mencetak rata-rata 1,5 PPG, 2,5 RPG, dan 1,0 EPG. Kita semua berharap bahwa timnas yang turun di SEA Games nanti bisa memberikan prestasi yang lebih baik, karena dari daftar pemain yang ada di TC, bisa dikatakan semuanya pemain terbaik di liga. Mereka semua akan menjalankan skema yang diracik oleh head coach Milos Pejic di Vietnam nanti. Sejak kemunculan di IBL musim 2021, Sultan Muhammad Fauzan menjadi perbincangan di liga. Dia adalah sosok shooting guard yang mengejutkan dan punya tinggi badan yang bagus untuk seorang penembak jitu. Sultan kini dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam. Musim ini performa Sultan tetap stabil.
Muncul dari bangku cadangan, dia mencetak 72,7% tembakan 2 angka. Meski sangat tidak relevan dengan posisinya yang sebagai shooter. Karena seharusnya justru 3 point persentase yang tinggi, namun dia hanya mencetak 13,3% tembakan 3 point. Meski masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, namun catatan statistik pemain dengan tinggi 187 cm tersebut cukup stabil. Pada musim 2021, Sultan mencetak 3,5 PPG, 2,2 RPG, dan 1,1 APG dalam 13 game bersama Indonesia Patriots. Sementara saat bermain bersama Prawira Bandung di IBL Tokopedia 2022, Sultan mengoleksi 2,3 PPG, 1,9 RPG, dan 0,6 APG dalam 16 game. Dia diturunkan 11,6 menit per game. Mungkin banyak yang bertanya soal bagaimana Sultan terpilih masuk TC Timnas dengan catatan rata-rata seperti ini. Jawabannya tentu soal kebutuhan pelatih saja. Sementara Sultan sendiri sudah masuk program Timnas Elit Muda sejak 2021. Jadi wajar kalau dirinya masuk TC. Namun soal terpilih sebagai roster Timnas Indonesia di SEA Games Vietnam, tentu Sultan harus bersaing dengan penembak-penembak lainnya, dan itu tidak mudah. Rookie Debut Pack merupakan IBL NFT dengan level Rarity Rare pertama. Sebelumnya IBL sudah meluncurkan 2 packs IBL NFT bersama collectible, yaitu Basic Set 1 yang merupakan NFT level Common dan IBL Final 2021 sebagai NFT level Epic. Dalam Rookie Debut Packs, fans IBL bisa mendapatkan momen pertandingan dari top 10 pemain rookie yang debut di IBL 2021. Salah satunya aksi terbaik dari Rookie of the Year 2021, Samuel Devin dari tim DNA Bima Perkasa Jogja. Tidak ketinggalan juga dalam Rookie Debut Packs ini adalah aksi dari Underdog Rookie 2021, Kelvin Chrysler dari Pacific Kaisar Surabaya, yang melakukan finishing 3 point di depan Vincent Kosasih, dan masih banyak lagi. Rookie Debut Packs akan berisikan 4 NFT yang dikombinasikan secara random oleh sistem. Komposisinya akan terdiri dari 1 NFT dari pemain rookie dan 3 NFT dari basic set IBL NFT. Momen-momen debut rookie akan menjadi memorabilia sangat berharga. Karir mereka masih sangat bisa berkembang. Rookie Debut Packs layak dikoleksi pencinta bola basket Indonesia, kata Direktur Utama IBL Junas Mirardiarsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam 2 musim terakhir, Indonesia Patriot merupakan klub yang dibentuk untuk mewadahi para pemain calon timnas. Mereka bermain di IBL hanya untuk menambah jam terbang. Salah satu pemain yang menonjol di roster Patriot adalah Yesaya Saudale. Pemilik nama lengkap Yesaya Alessandro Michael Joseph Saudale tersebut sudah 2 musim tampil di IBL bersama Patriot. Padahal secara status, dia sudah resmi menjadi milik klub Pelita Jaya Bakri Jakarta. Namun demi kepentingan timnas, akhirnya PJ memberinya izin untuk bergabung dengan Patriot.
Secara permainan tidak ada yang meragukan Yesaya. Dalam 2 musim terakhir, catatannya menunjukkan grafik yang bagus. Pada musim 2021, dia tampil 14 game dengan rata-rata 5,1 PPG, 4,1 RPG, 2,9 EPG, dan 1,3 SPG. Sebagai point guard saat itu dia fokus untuk mengalirkan bola sesuai strategi yang diinginkan pelatih. Kemudian setelah berhasil menyabet medali emas PON Papua pada tahun 2021 lalu, Yesaya bergabung dengan Pelita Jaya. Namun akhirnya PP Perbasi memintanya untuk ikut dalam program Timnas Elit Muda yang tampil di IBL Tokopedia 2022 dengan nama Indonesia Patriot. Meski tidak ikut sejak awal, namun Yesaya bisa menyelesaikan 11 game dengan baik. Dari jumlah pertandingan tersebut, Yesaya mencetak 12,0 PPG, 2,1 RPG, 7,2 EPG, dan 1,9 SPG. Menit bermainnya pun meningkat dari 14,6 menit di musim 2021 menjadi 30,5 menit di musim 2022 atau di bawah kepemimpinan head coach Milos Pejic. Maka dengan catatan-catatan seperti itu, layak bagi Yesaya untuk masuk TC Timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2022. Apalagi pelatih yang bakal menangani tim ini nantinya juga sama. Namun ada baiknya, ada pula catatan buruknya. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan dan mengolah bola masih lemah. Terbukti dari 11 game di liga yang dia mainkan, Yesaya membuat rata-rata 4,9 turnover per game. Catatan ini menjadi Yesaya sebagai pemain Patriot dengan jumlah turnover terbanyak musim ini. Tentunya catatan buruk tersebut harus segera diperbaiki kalau dirinya ingin masuk skuad Timnas Indonesia untuk SEA Games.